Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan membuat 2D wireframe dari model Jobsheet 5 ini ya. Nah, langsung saja kita masuk ke softwarenya dan kita buka filenya. Nah, ini 2D milling 6 ya, atau Jobsheet 5 ya. Kita buka. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, apakah ini solid atau surface ya. Caranya kita klik. Nah, kalau kita klik dia akan ke-select semua seperti ini, berarti ini solid. Kalau saya delete maka hilang semua. Oke. Nah, langkah pertama kita atur dulu orientasinya ya. Nah, kalau kita lihat ini ketika kita machining itu posisi work plane yang paling tepat adalah di mana? Kita analisa sendiri ya. Nah, ini kalau kita lihat maka posisi work plane XY-nya itu paling tepat adalah di permukaan ini ya, sejajar dengan permukaan ini ya. Kalau seperti ini, kalau di sini misalkan berdiri seperti ini tidak bisa ya, kita tidak bisa membuat lubang, ataupun kalau seperti ini tidak bisa juga, seperti ini tidak juga, seperti ini pun juga tidak bisa. Maka yang paling tepat adalah seperti ini, dari arah sini ya, maka ini adalah bidang XY-nya. Nah, kita lihat apakah ini sudah berada pada bidang XY. Kita cek dari top view seperti ini ya. Nah, ini sudah benar ya, atau kita lihat dari isometri ini, kita lihat ini XY-nya ke sana, ini XY ke sana, sudah benar ya, Z-nya ke atas bawah seperti ini. Nah, ini untuk orientasinya sudah benar. Nah, langkah kedua yaitu kita atur untuk posisi koordinat X0, Y0-nya sama Z0-nya. Nah, ini kalau kita lihat posisi Z0-nya masih salah ya, ini letaknya di bawah, ini harus kita pindah di atas. Dan X0, Y0-nya juga kalau model seperti ini raw material yang kita butuhkan adalah box ya, kotak, dan ini masih belum di tengah ya. Nah, ini kita atur dulu supaya di tengah-tengah kotaknya. Nah, untuk mengatur supaya bisa di tengah-tengah maka kita buatkan dulu raw materialnya ya. Nah, caranya kita bisa buat dari sini ya, kita create, kita buat garis bantu ya. Nah, ini pastikan di ujung terluar ya, sebelah kiri sini. Nah, kita pilih supaya bidangnya sama ya, kita pilih yang paling bawah ya, sini ya, paling bawah ini, jangan yang atas ini ya, ini terluar, dan kita kita buat garis vertikal ya ke sana. Oke, dan kita plus ya, kita apply, kita buat lagi dari sini ya, ujung sebelah kanan sini atau sini sama saja, yang terluar intinya kita tarik ke sana, apply, kemudian kita buat untuk yang atas sama bawahnya. Nah, ini yang terluar mana, kita cek. Nah, ini yang terluar adalah, yang bawah adalah ini ya, di daerah sini ya, bukan sini, dan yang atas adalah sini. Nah, kita buat lagi di sini. Ini kalau kita perhatikan ya, ini untuk snapnya itu adanya di kuadran ini ya, ini sama sini, sama satunya center point. Nah, ini sedangkan di kuadran ini bukan letak terluar dari model ini. Nah, ini kita bisa kira-kira saja, kita gunakan seperti ini ya, dan kita letakkan bebas ya, yang penting berada di luar dari model ini. Nah, kira-kira segini. Nah, ini di luarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini. Oke. Atau kalau mau lebih tepat ya, sebenarnya ini nggak masalah kita kira-kira, yang penting itu dia di luarnya, nggak boleh di dalamnya. Kalau mau lebih tepat ya, dibuatkan dulu garis ya, garis bantu gitu, perpotongan antara garis vertikal ke sini sama lingkaran ini, kemudian perpotongannya itu kita gunakan sebagai acuan untuk membuat garis horizontal ini boleh. Atau kalau mau lebih cepat ya dikira-kira saja seperti ini, yang penting di luarnya, itu nggak masalah. Oke, yang atas juga sama, kita buat ya.
Nah, ini kita cek ya di sini posisinya sudah benar belum tadi. Nah, ini sudah sesuai ya, satu bidang dengan garis yang tadi. Nah, di situ di Z0, oke, sudah oke. Nah, untuk yang atas juga sama. Kalau kita tidak bisa seleksi di bagian terluar sini, nah ini nggak ada snapnya, adanya center point sama kuadrannya ini ya. Nah, harusnya di sini. Nah, kita kira-kira saja di sini. Ini oke. Oke. Dan kita trim to entity untuk menghubungkan garis ini. Nah, oke. Nah, ini adalah raw material yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Nah, nanti untuk mengatasi supaya tidak kurang itu nanti kita offset ya. Bisa kita offset, kita perbesar 5 mili atau 10 mili itu lebih bagus nanti. Nah, sementara ini dulu, ini hanya kita gunakan untuk memposisikan origin dari model ini supaya di tengah-tengah dari raw material. Oke, kemudian kita buat garis diagonal ya. Oke, dan kita blok semua dengan X-form translate. Kita dari poin ke poin ya, pilih midpoint dari garis diagonal ke origin, ketik O atau ketik sini. Nah, kalau kita ketik sini kan lebih susah ya, ada dia snap kemana-mana ya, ada snapnya. Ini kita ketik O aja, lebih akurat ya, O, dan kita pastikan move. Oke. Nah, oke. Nah, ini letaknya dari tengah-tengah dari raw materialnya. Oke, setelah itu untuk posisi Z-nya masih belum tepat ya, ini kita geser ke bawah sesuai letaknya nanti pokoknya di atas permukaan atas ini. Jadi kita perlu tahu dulu tebalnya material ini berapa. Oke, kita analyze tebalnya berapa, distance dari sini ke sini. Tebalnya adalah 40 ya, berarti kita move ke bawah sebesar 40. X-form, blok semua, X-form, translate. Kita gunakan koordinat ini Z minus 40. Nah, kalau kita lihat previewnya ini gesernya malah ke bawah sini, ke arah Y. Ada ini Z, ini berarti workplane-nya tadi atau WCS-nya ini kita atur dulu top, pastikan top dulu. Nah, ini kan berubah. Ini. Nah, ini yang benar ke bawah seperti ini, ke arah Z ya. Dan kita oke. Oke, kita lihat lagi dari posisi front. Nah, ini letaknya sudah Z-nya di permukaan atas. Ini sudah posisi orientasinya maupun originnya itu sudah sesuai, sudah benar. Oke, baru kita delete ya, kita delete untuk garis bantu ini tadi. Kita langsung saja pakai seleksi ini ya, all wireframe. Oke, dan delete. Oke, setelah itu kita buat untuk wireframe-nya. Oke, untuk wireframe pertama kita buat yang terluar dulu ya. Yang terluar ini untuk bentukan terluar ini kita atur dulu levelnya ke level 2. Oke, untuk warnanya kita ganti merah. Ini kita buat create curve at edge. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya kan masih tidak terlalu kelihatan ya. Saya undo dulu. Jadi kita kalau tidak kelihatan itu nanti kita tidak tahu mana yang sudah, mana yang belum. Nah, selain kita ganti warna, kita ganti juga ketebalannya. Tebalannya kita ganti yang tebal pun nggak masalah supaya kelihatan. Create curve on edge. Kita klik. Nah, ini baru kelihatan kalau kita ganti ketebalannya. Oke. Ini. Oke. Nah, kadang kalau salah milih nanti bisa double. Nah, kalau double nanti perlu kita cek analyze chain-nya supaya kita tahu mana kesalahannya, ada yang double atau ada yang kurang, itu kelihatan nanti.
ini untuk yang terluar sudah kita lihat di level 2. Nah, kita analyze, change. Nah, ini sudah oke, berarti tidak ada yang double, tidak ada yang kurang. Oke, kita munculkan lagi. Oke, untuk sisi terluar sudah, kemudian kita buat yang bagian dalam sini ya. Untuk machining bagian dalam, kita ganti level 3 dan create curve on edge. Ini nggak kelihatan, kita cek lagi. Nah, kalau seperti ini walaupun dipercepat kan nggak kelihatan juga ya. Ini kita ubah dulu untuk shadingnya ya. Kita ganti ke wireframe ya, shadingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih kelihatan hasilnya. Nah, udah lanjut ke sini. Ini ke sini. Oke, untuk bagian dalam sudah. Dan setelah itu lubangnya kita buat lagi di level 4. Create curve on edge. Nah, ini kita munculkan saja. Shadingnya kita ganti ini dan ini. Nah, lubang kecil-kecil ini oke, kita matikan coba 3D-nya. Oke, kita lihat dari atas. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Jadi wireframe seperti ini nanti sudah kita bisa gunakan untuk membuat model seperti ini. Tinggal nanti kita atur kedalamannya ya, mulai dari mana, kemudian sampai di kedalaman berapa, nanti kita atur di toolpad-nya seperti itu. Untuk posisi wireframe ini baik dia di atas maupun di bawah itu nggak masalah, karena wireframe ini hanya sebagai batas posisi XY-nya. Sedangkan untuk batas Z-nya nanti di toolpad-nya. Nanti kita bisa atur untuk limitnya ya, mulai dari dari Z koordinat berapa sampai Z koordinat berapa seperti itu. Oke, kira-kira ini sudah selesai untuk membuat wireframe dari model ini. Silahkan mencoba. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.